Wanayasa 1 memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang konsep jajanan sehat, karena di halaman kami setiap hari dan kami tidak bisa mengusir. Nah, ini tolong Mbak disampaikan tindak lanjut dari pemerintah sehingga kita sinkron. Kita belum memiliki kantin sehat. Kami sudah sarankan anak-anak sudah bawa makanan dari rumah. Tapi selama ada bangku jajanan yang tidak sehat di rumah, kita tidak bisa apa-apa. Begitu saja Mbak. Terima kasih. Nanti masukan dari Bapak saya terima ya. Dan bisa di cek bisa jadi masukan. Ada lagi tanya atau masukan bisa bertanya tentang kantin sekolah atau kantin sehat itu harusnya berjualannya isinya apa aja ya Pak, itu kan juga mereka cari jadi ya memang bisa mungkin mereka ya yang jualan itu jadi kalau bisa jangan menggunakan makanan yang berbeda terus pewarnanya misalnya berwarna makanan dengan pewarnanya misal tekstil itu kan bahaya. Nah seperti itu paling untuk cara pencegahannya harus menggunakan bahan-bahan yang memang disarankan untuk makanan. Paling itu kadang untuk yang jualan dari ini kalau untuk makanannya sih boleh dibilang nasihat tahu kayak apa ini cilok apa juga ya, tapi apa sausnya itu tempat sausnya ya kadang-kadang sampai kotor banget tidak ganti itu yang dari penjualnya kurang yang sering kebersihannya. kadang-kadang kan hanya ditambahin sok nggak cuci. Nah itu paling Mati, penjual harus sering menjaga kebersihan. Jadi setiap hari emang harus kalau sudah selesai penjualan ya dicuci untuk besoknya dipakai. Nah itu kan kita tidak bisa angka ya itu bikin saya itu seperti itu. Kita yang di dalam sudah berusaha menjaga kebersihan ya, tapi yang di luar seperti itu misalnya nanti anak-anak ada yang menser atau apa nanti yang tersangkanya yang di kantin dalam ya gitu. Iya seperti itu kadang keluhan dari siswa-siswa kan nggak tahu ya itu dari kenapa makanya apa kan memang harus ditelusuri makanya apa aja dicari tahu seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puskesmas sebagai penyelenggara yang kami hormati, Ibu Korwil Dindipora yang kami hormati dari Pendais, Bapak Ibu pengelola kantin, pengelola kantin mau penanggung jawab kantin di sekolah yang kami hormati, luar biasa. Dari Puskesmas, alhamdulillah mengumpulkan kita bersama. Ini sebenarnya saya tadi bingung, penjamah makanan dalam rangka penurunan stunting, ya, penurunan stunting. Pasti ibu-ibu dan bapak tidak asing ya dengan stunting. Nah, sekarang memang isunya isu stunting. Alhamdulillah kemarin corona sudah berlalu di 2 tahun lah sekarang isunya stunting. Perlu ibu dan bapak ketahui semuanya bahwa stunting sekarang menjadi isu program di tingkat nasional, termasuk di tingkat kecamatan Wanayasa. Wanayasa ada lokus stunting. Nah, perlu ibu ketahui dan bapak, Wanayasa yang masuk desa stunting itu di desa Jatilawang, Wanaraja, dan selanjutnya nanti masuk ke di Kubang. Ini tidak masuk puskesmas 1 ya, ini puskesmas 2. Tapi perlu semua ketahui, tidak menutup kemungkinan stunting juga berada di wilayah kita. Kenapa stunting? Nah, stunting memang isu stunting ini sekarang luar biasa. Sudah diprogramkan lewat calon pengantin dengan LC milnya, ya, dengan LC milnya 3 bulan calon pengantin itu harus ada pendampingan itu ya. Saya ini sekaligus untuk sosialisasi sedikit ya, sedikit untuk pengetahuan. Biasanya dodol ya apa-apa, jadi ngerti LC mil, stunting dan sebagainya ya. Mumpung ini ketemu, mumpung lagi ada pertemuan yang ini hal yang
jarang. Ini hal yang jarang kita bertemu dengan ibu-ibu penjual. Nah, perlu saya ingatkan lagi di waktu-waktu yang dulu program itu judulnya itu Masalah makanan yaitu PMTAS Mandiri. Kenapa mungkin dari Puskesmas mengundang Dindipora dan Pendais? Karena yang punya sekolahan dikoordinasi oleh Pendais, yang SD, yang M-nya dari Pendais. Nah, dulu ada PMTAS Mandiri. dan karena untuk menurunkan stunting Diharapkan dari Dindipora maupun Pendais memberikan menggugah kembali PMTAS Mandiri walaupun satu minggu satu kali. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wahyu, ibu-ibunya sibuk, anak-anaknya tidak mau sarapan. Jadi itu benar juga, tapi ada yang tidak benar juga. Ibunya sudah menyiapkan sarapan, anaknya baik yang penting duit. Nah, yang dituju memang kantin sekolah luar biasa, karena anak-anak paling senang jajan bareng-bareng kancane mungkin nggih. Nah, ini tugasnya jenengan untuk stuntingnya dari bawah. Nah, ini jenengan sebagai penanggung jawab juga di tingkat sekolahnya. Yang monggo kita bareng-bareng menyediakan makanan sehat untuk anak-anaknya. Melas banget, jadi wong tuanya sudah luar biasa. Di sini produksi sayur yang berlimpah ruah, tapi anak-anaknya ternyata tidak mau sayur. Itu memang dilematis sekali. Lah, monggo bagi pengelola kantin ini menyediakan makanan sehat yang tadi sudah sampaikan Mbak Wahyu, meminimalisir, apa ya tadi, untuk pewarnanya, untuk dan sebagainya yang mengandung, termasuk yang borak-borak itu ya, itu monggo lah. Kira-kira sanggup atau sanggup? Enggak, insya Allah nggih. Karena jenengan alhamdulillah sudah diberi izin. Seandainya jenengan tidak diberi izin oleh sekolah, berarti jenengan tidak enggak boleh berjualan di situ. itu juga tidak ini juga dari Korwil maupun Pendais. Ya, alhamdulillah jenengan bisa mengais rezeki, bisa mencari rezeki di lewat sekolah lah kita. Dari sekolahan maupun dari Dindipora Pendais meminta jenengan, ayolah kita jaga anak-anak kita lewat makanan jajanan yang sehat itu. Tadi sudah sampaikan, kira-kira kantin sekolahnya berada di depan atau belakang? Pasti ya, pasti. Kalau tidak sampingnya di belakang, nah di depan nggak mungkin. Tapi jenengan kalaupun itu ya semoga saja yang di samping tidak ada yang di dekat WC, tidak ada yang dekat dengan sampah ya. Ya monggo kita juga sama-sama menjaga kesehatan dan sebagainya. Kita sebagai kerjasama yang baik itu. Karena dulu dari PKK maupun dari dinas memang sudah berkali-kali mengenai makanan tambahan, mengenai jajanan anak sekolah, PMTAS Mandiri itu satu minggu anak membawa makanan dari rumah untuk dimakan bersama. Karena kita semuanya tahu kalau anak-anak makan di rumah pasti angel banget. Bocah cilik senenge mie, nggih napa mboten? Nah, sayur moh. Niku putune kula mboten lagi cerita yang lain, tapi itu terjadi di rumah saya sendiri. Mungkin anak cucu saya termasuk stunting. Nah, stunting karena kecil. Ya, stunting tidak hanya karena kurang gizi, tidak tersedianya gizi, tapi anak-anak itu yang luar biasa angele nekon makan. Niku putune kula mugi-mugi sami mawon. Jadi di
lingkungan saya sendiri. Nah, kami mohon ini mungkin dari ibu-ibu dan bapak ini semua yang sebagai pengelola kantin, ini belum semuanya yang bisa hadir di acara ini. Lah jenengan seandainya ada di sekitar jenengan, tidak hanya di lingkungan sekolah, mungkin bisa disosialisasikan di lingkungan jenengan, disampaikan. Nah kira-kira warnanya mencolok banget ya, ditegur. Ada sing yang kono melas bocahe nggih. Kita kan sama-sama menjaga generasi kita nggih. Stuntinge ben ora stunting, ben pinter kan dari makanan. Lah karena anak-anak lebih cenderung makan di sekolahan, lah kami mohon dengan hormat penjual atau pengelola kantin, ya monggo lah kita jaga makanan untuk anak-anak kita, makanan yang sehat. Kalau di lingkungan PKK itu memang ada B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beragam mungkin makanan yang bahan bakunya tempe maupun tahu dibuat tidak cuma digoreng, tapi dibikin makanan yang lain, beragam, bergizi ya, cuma yang bergizi, seimbang, aman. Amannya itu bebas dari zat warna yang berlebihan, B2SA dan sehat. Itu perlu juga sebagai tambahan guys, B2SA. Kadang sudah sering sekali mendengar B2SA, tapi singkatannya apa kurang tahu ya. Alhamdulillah karena ini kesempatan yang baik sekali, dan saya percaya ibu-ibu ini pasti di lingkungannya sebagai kader juga, sebagai kader maupun PKK di Dasar Wisma bisa disampaikan di lewat pertemuan-pertemuan. Walaupun ilmu sedikit saja, tolong disampaikan dengan cara jenengan sendiri. Tidak harus menyampaikan dengan secara sambutan maupun pengarah, tidak. Walaupun dari hati ke hati kita bisik-bisik dengan yang di sebelah, kemarin ada B2SA, syukur tahu masalah juga pemanfaat lingkungan, syukur-syukur sampai ke situ. Karena saya percaya ini juga termasuk kader-kader PKK di lingkungannya, paling tidak di Dasar Wismanya, Dasar Wisma. Memang Dasar Wisma sekarang dari dulu memang digalakan, tapi kegiatannya itu agak tersendat. Tapi insya Allah di PKK RT-nya berjalannya ini, walaupun ilmu sedikit mohon disampaikan ke yang sebelahnya. Saya kira dari kami cukup sekian. Apabila kami menyita waktu, kami mohon maaf, mohon maaf karena ini mumpung ketemu dengan jenengan, ini saya sampaikan. Jenengan sebagai yang sudah diberi tanggung jawab untuk mengelola kantin di sekolah, jenengan insya Allah tanggung jawab keamanan dan sebagainya, keamanan makanannya dan keamanan yang tadi disampaikan kedeluarsa dan sebagainya. Tadi sudah sampaikan Mbak Wahyu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk ke sini Februari 2021 jadi ini pertama kali ketemu sama pengelola kantin. Sebelumnya saya belum pernah langsung lawan materi yang ketiga itu tentang kantin sehat. Nah, ini kantin sehat. Jadi kantin sehat adalah suatu tempat yang menyediakan atau makanan yang berada di wilayah sekolah, dan biasanya itu dibuka selama hari sekolah. Kemudian kantin sehat itu juga harus menyediakan makanan yang bergizi dan menyehatkan
higienis dan aman dikonsumsi baik bagi peserta didik atau sekolah lainnya. Ini manfaat kantin sehat. Jadi kantin sehat ini memiliki peran penting untuk penyediaan jasa di lingkungan sekolah untuk memenuhi kebutuhan jajan anak, guru, dan para warga sekolah lainnya saat jam sekolah. Kemudian penerapan higien sanitasi yang baik pada kantin sekolah akan mencegah terjadinya keracunan makanan. Oh, videonya ya, sebentar. Iya. Ya, apa itu dulu. Ya, ini nanti ya terakhir. Ini materi dulu. Ya. Kayaknya TPS-nya tapi sebelahnya itu persis loh, nopo? Kantin. Nggih, itu kalau bisa mungkin geser tempatnya, dipindah aja biar nggak dekat dengan itu, soalnya kan lokasi pembuangan sampah TPS biasanya itu banyak kayak lalat, kecoa, itu kan nanti misal terbang ke kantin nanti kan bisa hinggap di makanan, jadi makanannya nggak higienis lagi. Terus ini yang syarat ke-7 itu tidak menjual makanan dan minuman yang bermakna mencolok tadi dijelaskan oleh Bu Wahyu. Terus tidak menjual makanan dengan rasa tertentu ya. Kayak Terus yang ke-9, batasi persediaan makanan cepat saji. Tadi contohnya kayak frozen food, jadi misal nggak boleh terlalu lama keluar. Terus yang ke-10, membatasi persediaan makanan ringan. Jadi makanan yang dalam kemasan kardus dikit-dikit ini juga sebaiknya dibatasi, maksudnya jangan banyak-banyak. Terus memperbanyak persediaan makanan yang berserat. Kalau ini syarat kantin sekolah sehat menurut Bepom. Menyediakan makanan yang aman serta bersih, kemudian mengajarkan cara mencuci tangan dengan baik. Produk makanan memiliki label yang jelas, melatih anak untuk membaca label informasi nilai gizi, kemudian menyuplai berbagai minuman sehat. Nah, ini untuk persyaratan penjamah pangan itu tidak boleh menderita penyakit yang menular, contohnya batuk, influenza, diare. Terus jadi misal sedang sakit, sedang batuk, sebaiknya mungkin hari itu nggak berjualan biar sembuh dulu, nanti kalau sudah sembuh bisa berjualan lagi. Kemudian jika memiliki luka terbuka atau ada bisul, tutup lukanya, jangan lupa ditutup. Kemudian perilaku kerjanya itu jaga kebersihan rambut, kuku, dan pakaian, serta tidak merokok untuk yang bapak-bapak mungkin jangan merokok di sekolah. Terus jadi bisa setiap akan menjamah makanan itu cuci tangan dulu. Nah, bisa malah pakai sarung tangan untuk plastik kan ada itu, bisa pakai itu. Terus pakai selemek juga, kalau bisa pakai selemek dan tutup kepala biar rambutnya nggak jatuh ke makanan. Nah, ini temuan dari Bepom dari tahun 2006 sampai 2010. 48% jajanan anak itu tidak memenuhi syarat keamanan pangan karena mengandung kimia yang berbahaya. Kemudian jajanan sekolah juga mengandung BTP yang melebihi batas aman serta mikrobiologi. Kemudian ini 72% positif mengandung zat berbahaya, 45% adanya bakteri Escherichia coli pada makanan dan minuman yang dijajakan sekolah. Terus 47,8%
higien sanitasinya penjual makannya tidak baik. 62% memiliki sanitasi yang tidak baik dari segi peralatan. Kemudian 30,4 pedagang menyajikan makanan tidak baik dan 47,8 sarana penjaga tidak baik. Nah ini tadi kebijakan kantin sekolah tadi sudah disebutkan ya, ada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, terus ini tadi Kemenkes yang tadi disebutkan. Nah ini contoh kantin sehat ya, jadi tempatnya harus bersih, terus menjual makanan yang sehat, jadi enggak yang kayak makanan yang pewarna itu juga nggak boleh dijual, sebaiknya jangan dijual. Terus nah ini kemudian kantin di masa pandemi tidak diperbolehkan buka, tapi sih sekarang sudah sudah boleh tidak berbuka, jadi harus membawa makanan sendiri. Terus jangan lupa untuk cek TPS dengan air mengalir, kemudian menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter. Masker hanya boleh dilepaskan saat makan dan minum. Kemudian memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. Memastikan menggunakan alat pribadi. Nah, kendala kantin sekolah biasanya lahan sama danenge, lahan. Jadi biasanya tempatnya sempit dan sempit dan kurang memadai ya. Jadi biasanya ada tempat sampah kan ya, kalau diri ada tempat sampah. Terus itu juga penting. Terus tempat sampahnya tertutup, kemudian makanannya juga yang lain ada semua, ada. Nah, sekolah dengan kantin yang sudah cukup baik juga mengalami kendala untuk mempertahankan kondisi kantin agar tetap berkesinambungan. Kemudian kualitas pangan yang dijual harus ada pengawasan rutin secara kontinu sehingga tidak mengandung bahan berbahaya dan terjaga nilai gizinya. Kemudian untuk sertifikasi kantin sekolah ya, ini apa? Kalau untuk SMK udah ada sertifikat, itunya belum ada ya. Berjenjang, jadi tapi sih bisa diurus, tapi terus belum adanya kesepakatan keseragaman dalam pemberian apresiasi kantin yang sehat. Nah ini masalah lainnya adalah terkait keberadaan pedagang di luar sekolah. Nah ini untuk pedagang keliling ya, biasanya anak-anak itu lebih suka jajan yang di pedagang keliling yang jajanannya kurang higienis atau ya tidak merasa produk yang dijajakan tidak memenuhi standar pangan, apalagi standar gizi. Dan pada akhirnya sekolah merasa taraf kesehatan peserta didik dapat terancam, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini untuk langkah-langkah mengatasi kendala ini. Sekolah bisa mengambil kebijakan jangka pendek yang difokuskan pada program edukasi kepada warga sekolah. Contohnya ini training tentang gizi sama kesehatan remaja. Kemudian mensosialisasikan kepada guru-guru yang lain tentang kegiatan TOT gizi dan kesehatan remaja. Kemudian mendiskusikan pentingnya kantin sekolah yang menyajikan makanan dan minuman yang aman, sehat dan bergizi dengan cara sosialisasi kepada guru-guru yang disisipkan ketika sedang ada berlangsung. Sosialisasi kepada peserta didik bisa disisipkan kalau pas lagi pelajaran atau kegiatan di luar kelas itu tentang pentingnya makan. Sosialisasi kepada warga sekolah tentang pentingnya sarapan setiap hari. Jadi kalau udah sarapan kan biasanya nggak terlalu banyak ya.
Terus mengadakan lomba pembuatan tumpeng per kelas serta lomba majalah dinding tentang gizi seimbang. Kemudian melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengelola kantin eksternal untuk menyediakan menu makanan dan minuman yang aman, sehat, dan bergizi. Nah, untuk pengawasan kantin sekolah itu dilakukan oleh guru KKS beserta didik petugas khusus dari bagian itu juga termasuk dari kami ya, dari puskesmas, terutama sanitarian itu juga paling nggak kami setiap tahun mengadakan inspeksi sanitasi ke sekolah. Itu selain termasuk diantaranya itu juga kantin. Paling ya kalau kami bisanya memberikan saran-saran untuk yang belum makanannya belum tertutup, paling dikasih saran aja sih kalau dari dia saling. Nah, ini untuk panduan pengelolaan kantin sehat. Tata tertib pengelolaan kantin yang mengatur tentang pangan yang boleh dijual dan tidak boleh dijual, kualitas bahan yang digunakan, wadah dan tempat penyajian pangan, serta kualitas peralatan yang digunakan dan juga higien sanitasi petugas kantinnya. Kemudian ketentuan pengawasan kantin, wewenang dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Oke, terima kasih. Mendung. Yang saya hormati Bu Parijem selaku Korwil, kemudian Ibu Adah dari Kecamatan Wanayasa dan seluruh hadirin pengelola kantin dan juga penjual makanan yang ada di sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, Bu. Ini pertemuan pertama nopo dulu sudah pernah ada pertemuan? Pertama, mudah-mudahan berkelanjutan ya, Bu. Siap. Matur nuwun sekali, hari ini memang kami menyelenggarakan kegiatan pertemuan kesehatan penjamah makanan terkait dengan kantin sekolah. Karena seperti kita ketahui bahwa sekarang ini belum semua sekolah kagungan kantin, ngaten nggih Bu? Belum semua sekolah mempunyai kantin dan di sekolah tersebut juga banyak pedagang yang dari luar seperti itu. Jadi karena kita juga sama-sama ibaratnya dalam lingkup sekolah, jadi kita semua adalah saling menjaga supaya makanan yang dijajakan itu menyehatkan bagi anak didik. Ngaten nggih? Nah, tadi mungkin sudah diterangkan oleh Bu Wahyu, kemudian dari Bu Ais, Mbak Ais, kemudian dari Mbak Vita terkait dengan kesehatan penjamah makanan, kemudian kantin sekolah yang benar seperti apa. Ketonnya abot banget apa Bu? Boten? Karena abad ya nah. Dan apa jadi pada intinya kita itu sebagai penjual makanan ataupun pengelola kantin bisa menyajikan makanan yang sehat bagi pembeli, utamanya adalah bagi anak didik. Ngaten nggih? Yang kedua, untuk pengelolaan makanannya monggo panjenengan bisa melaksanakan kegiatan itu mulai dari pemilihan bahan makanan nggih Bu. Nah, dipilih bahan makanan sing kados pundi? Sehat. Terus sayuran dipilih sing kados napa? Seger ya. Lah tuku sayuran bae sing wis alum regane ukuran ning batine akeh. Boten nggih, boten seperti itu. Kemudian juga kita juga memilih bahan makanan yang masih segar. Sayur-sayuran berarti kita pilih yang masih segar. Kemudian juga untuk seperti ikan, ayam, misalnya juga kita pilih yang kualitasnya masih bagus. Nah, kemudian setelah dipilih bahan makanannya terus diolah. Nah, diolah itu pun juga kita perhatikan kebersihan higien perorangannya lah, cara bahasa kerennya higien perorangannya. Mulai dari sing masak, ya kan? Nah, monggo dari yang pemasak sendiri juga bisa menerapkan higien perorangan dari panjenengan. Contohnya higien perorangan apa Bu? Contohnya apa? Kebersihan diri contohnya apa? Mandi, bener. Si rewas-rewas bis nguleni dagangan ya Bu ya. Mandi, terus yang kedua? Cuci tangan. Cuci tangan. Yang ketiga apa malih? Napa? Penutup kepala, nggih. Terus apa maning? Nggih, pakaiannya bersih. Nah, utamanya kalau kita ngolah.
Nah, ibu-ibu jangan terlena nggih seperti itu, karena lebih baik terkadang kita itu yang alami saja, tetapi unek ya ora apa-apa. Kemudian juga nggih lebih enak jarene ya Bu ya, jarene lebih enak, lebih sedep jare kayak ngono nggih. Nah, itu nggih tadi penggunaan, kemudian alat-alat makannya pun untuk memasak. Zaman biyen niku esi nasi kuningan-kuningan saniki pun boten ya. Boten ya. Alung nggih. Kenceng ya nggih. Itu kalau sekarang juga sudah modern semua. Nggih, alat-alat juga semakin banyak dan juga banyak berkembang. Oh, helm monggo dan nggih. Helm jaket. Dari sekian ini yang sudah mempunyai kantin sekolah pun di mawon. SD 1 sudah ada kantinnya Bu, SD 1 Wanayasa, kemudian SMK nggih. SMK pun di Sirau. Oh nggih, kemudian SMP sampun nggih, sudah ada kantinnya? Belum ada. Oh. Nggih. Nggih, mungkin ini juga PR nggih Bupar kedepannya lah monggo nggih kita upayakan ada kantin sekolah, tentunya mungkin bisa kerjasama dengan komite ya Bu ya, dengan komite sekolah yang mengelola dari komite bisa disediakan tempatnya kan seperti itu loh nggih. Saya kira lebih bagus nggih. Untuk SMK juga kan sering banget dapat pesanan di SMK panjenengan. SMK itu nggih. Oh iya, nggih. Kalau SMK itu kan juga sudah punya produk IRT sendiri ya Bu. Industri rumah tangga pangan ya Bu. Niku sing jurusan APHP. Ya tapi secara keseluruhan SMK. Nggih, ya. Berarti maksudnya di situ kan memang sudah kayak ada pabrik roti ya Bu ya, pabrik roti. Nah itu IRT sudah nggak bisa? Sudah kagulan ya? Sudah kagulan karena itu harus terdapat di produk industri rumah tangga seperti itu ya. PIRT itu harus terdaftar. Nah, apalagi kalau yang sekarang itu sudah banyak dapat pesanan goli-oli. Terkadang ini bahkan oli-oli apa sendiri ya Bu? Roda. Soalnya kalau nggih tahu kondangan oli itu SMK. SMK. Itu adalah juga salah satu promosi. Kita bisa menggunakan produk lokal yang ada di Wanayasa, bisa kita gunakan untuk oli-oli ya Bu ya. Zaman sih kan kondangan mesti balinya oli orang gerabah ya oli. Nggih. Karena itu tradisi nggih, itu tradisi dan apalagi nggih itu sudah bisa diproduksi sendiri seperti itu. Jadi kan juga secara pemasaran sudah meluas nggih. Kemudian juga mungkin suatu saat juga saya kepengen jalan-jalan ke sana ya Bu, tapi produksinya seperti apa, penggunaan alat-alatnya seperti apa dan sebagainya nggih. Ingkang rawuh di sini di kantin itu biasanya sadine napa mawon Bu? Yang di SD? Rames, terus tempe goreng, klatak ya Bu. Ya, terus sama lagi sosis, terus nugget, nggih. Oh pisok ya, orang nggih pisok seneng Bu pisok. Nggih. Jadi makanan-makanan seperti itu istilahnya itu belum banyak penggunaan bahan tambahan pangannya ya Bu ya. Insya Allah mboten. Penggunaan micinya pun juga monggo lah dikurangi, jangan terlalu banyak. Kemudian untuk sosis juga sausnya ya Bu ya. Nggih, monggo lah panjenengan sih lebih priso nggih. Karena terkadang kita mikir apa yang kita bikin terus juga dimakan oleh anak kita, dimakan sendiri ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nyong doyan ya berarti wong liya doyan. Nyong ora doyan ya wong liya ora doyan. Aja nyong ora doyan batire pun doyan. Jadi yang sing damel ya remen enak, kemudian juga yang makan juga enak. Itu nggih. Jadi terkadang kenapa sih warungnya si A, kantin sekolah kayak laris, padahal sama-sama jualannya sama seperti itu banyak faktor ibu nggih. Jadi faktornya juga dari penjualnya. Pada kayak puskesmas sing dodolnya pada penjual. Wong judus-judus bawangnya otaknya megah gitu mboten. Sama yang juga dodol marketingnya kula pemasaran sosial, jenengan pemasaran berupa barang. Kalau dulu kan jasa, ya kan sebetulnya yang dicari itu sama. Bagaimana panjenengan itu di dalam menjual.
ramah jelas, nggih. Yang kedua bersih, iya ora. Nek waktu ana mereka koper temennya. Nggih, jadi harus kita balik kanan gitu. Nah, itulah seperti itu juga. Terus kemudian sampah juga sudah diterapkan, nggih. Saya dari sana sudah dengar tentang pemilahan sampah, disediakan tempat sampah, dipilah di sing sampah basah, di sing sampah kering. Ramas kan biasanya saniki wadah digodhong, ya ora? Wadahnya kayak apa? Kertas minyak. Nah, dibedakan terkadang kalau tidak habis, berarti sisa makanannya dipisah, jadi dibuang di sing sijine tepat do kertas. Itu seperti itu, nggih. Jadi saya pun di sini sudah teman-teman saya biasakan berdahar, misal kan bungkusan amikane, ananikune nggak sisa makanannya dibuang dulu di ada tulisan sisa makanan sebelah bangsane plastik, jadi dipilah langsung, ya. Niku bisa dipraktekkan di rumah panjenengan, di mana panjenengan ataupun di sekolah-sekolah juga seperti itu. Daerah PT bukan seperti itu. Itu tentang pemilihan sampahnya, kemudian juga penampilan ataupun dari panjenengan sendiri, nggih. Kemudian ini binatang pengganggu. Nah, nek akeh lalere pada ngrubung ya, arep nyepak ya wegah nggih mboten. Nah, wangen-wangen. Apalagi kita tahu kayak lalat itu senangnya nggon sing kotor. Nemplok nang kotoran misal. Sikile lalat kan bulunya akeh banget. Nah, kumanya nemplek di kaki-kaki lalat niku, nemplek teng jaharan, otomatis nemplek mari panganan. Lalat di akan putra-putri kita semua kondisinya dilalat dalam kondisi yang kurang bagus sehingga bisa terkena penyakit. Contohnya singkapan apa? Karena makanan-makanan yang diganti lalat penyakit diare. Gampang seret lalat tengah lara merokakan sambal tok sing bermacam, tapi juga karena binatang pengganggu tersebut. Juga kecoa, tikus, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Jadi monggo setelah jualan kita beresi seperti itu, nggih. Jadi kita bersih, datang ke situ bersih, setelah pulangnya kita juga bersih, ya. Nggih. Terus apa lagi ya? Yang SMP sudah ada kantinnya, nggih. SMP nggih? Oh, belum ya, Pak? SMP pinter, Pak? SMP 1, nggih. Tapi jualannya sudah di dalam semua, sama lepet, nggih. Oke. Jadi siswa tidak jajan di luar, nggih. Warung, nggih, warung apa-apa lah, Pak. Ini kan kantin ya, Pak. Warung. Nggih. Nggih. Nggih, kata sana kula kan SMP di Karangkobar, nggih. Nek tetakoni nek pulang sekolah mamrin Mas, anu pun jajan rames nang sekolahan. Jadi jajan rames nang sekolah. Saya tanya, nggih, yang jualan itu adalah juga dari unsur komunitas seperti itu. Jadi jualannya ada di dalam sekolah, ya. Jadi dia tidak keluar. Itu seperti saya tanya kue apa? Nggih, biasa Bu jalan mie jangan tempe. Seperti itu. Tapi bagi saya lebih bersyukur alhamdulillah daripada dia jajan yang pangapuntene nilai gizinya kurang. Kalau di situ kan genana nasinya nggih dia bocor, jadi orang pengen jajan sih. Iya. Mungkin itu saja nggih dari kami. Sekali lagi kula pangapunten sangat kula riwariwi mergane juga ada acara diberi kok saya protes sama nggih. Tadi juga Pak Deli Rawat juga di sana ya Pak, matur nuwun. Alhamdulillah dari Dokcil sama KKR kita lagi maju seleksi tingkat puskesmas Wanesa 1. Nanti akan seleksi lagi tingkat kecamatan. Itu nggih. Jadi nyepangpunten saya riwariwi ke sana kemari, tapi saya senang saya sempatkan silaturahmi dengan ibu-ibu semua, nggih. Pangapunten mbok pilih di dalam penyelenggaraan banyak kekurangan, niki bola-bali mati, Bu. Nggih. Niki bola. Nggih pangapunten. Nggih, kemarin dicoba untuk rapat di puskesmas juga bola-bali mati. Perlu ganti berarti, perlu ganti, Bu. Ganti yang baru, Bu. Tidak hanya orangnya capek, mic-nya juga. Mungkin itu saja. Mungkin RTL-nya sudah, Mbak? Ada RTL-nya? Nggih, RTL-nya. Nggih. Monggo RTL-nya dipersiapkan, sudah ada belum? Nggih. Oke, berarti mungkin RTL yang pertama nggih nanti dari pihak Korwil nggih Bu Pari Jemerawu di sini, juga dari kecamatan bisa dikoordinasi. Pendais pun ini Pak. Ini Pak nggih.
Nggih, luar biasa padahal bicara aku lho, Pak. Nggih. Bu ada saya ngendika lho. Nggih, nyuwun pangapunten, kami karo kegiatan sering mengundang di Pendai, cuma terkadang nyuwun pangapunten kadang undangannya saya titipkan juga seperti itu. Alhamdulillah bisa duking ya Pak, matur nuwun. Alhamdulillah ya pokoknya yang di Korwil sama Pendais monggo bisa dikomunikasikan dengan sekolah-sekolah untuk mulai diadakan ya warung mboten napa-napa ya Pak, kayak SMP 1 yang penting ada di dalam lingkungan sekolah seperti itu. Sepakat ya Bu ya? Terus ibu-ibu yang berjualan di sini di sekolah tersebut juga nyuwun pangapunten ada komunikasi koordinasi dengan pihak sekolah. Ngaten nggih Bu? Ibaratnya jenazah diantar mriko, oh ya saya jualan di sini di dalam sekolah semua apa di luar? Di dalam. Nah, berarti kan sudah masuk di dalam lingkungan sekolah. Berarti ikut juga menjaga kebersihan sekolah. Aja nyuwun pangapunten dodol tok tapi terus lunga ya Bu ya. Jadi bukan aku dikatanya ngono Pak. Jadi senang saling menjaga, ngaten nggih, saling menjaga. Terus kemudian kita dari Puskesmas akan melakukan inspeksi ya Mbak ya. Inspeksi sanitasi di tempat pengelolaan makanan di panjenengan semua. Memang belum semuanya, tapi nanti bertahap seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau ada alokasi dari Dinas Kesehatan terkait dengan pemeriksaan jajanan anak sekolah, nanti kami akan gilir juga gini pangapunten mbok pilih sampel makanannya panjenengan kita kirim ke Banjar mboten napa-napa nggih, karena itu nanti akan diperiksa kandungan kimianya, pewarnanya, pengawetnya, kemudian apalagi ya pemanisnya ya Mbak ya. Itu kalau kita biasanya ada alokasi, tapi tahun ini 2022 belum ada ya Mbak. Mudah-mudahan di tahun 2023 ada, nanti kita bergilir. Insya Allah bisa siapa tahu nggih berapa sampel kita sampaikan ke sana, kita bisa semuanya bisa kita cek. Misal posisi dodol sosis, ya kita ambil salah satu orang sosis kabeh diperiksa seperti itu, karena biasanya mudute kan setunggal non frozen food ya ora. Nah itu seperti itu.